Sebagian kalangan mungkin menganggap bekerja di kantor itu santai, banyak waktu berkumpul dengan keluarga. Bisa jadi karena informasinya mungkin tidak terlalu banyak. Nah, ini salah satu kegiatan yang kami lakukan saat berada di kantor, kemudian mendapatkan informasi dari salah satu puskesmas bahwa ada kasus terkonfirmasi malaria atau malaria terkonfirmasi ya di satu perusahaan di wilayah yang jauh sekali dari ibu kota. Jadi kami harus ke sana menggunakan roda 4, jaraknya sekitar 6 jam dari ibu kota kabupaten atau tempat kami bertugas di kantor. Nah, ini kami sudah sampai di lokasinya, di salah satu perusahaan batubara yang ada di Kaltim ya. Sebelumnya kami harus dites swab dulu untuk memastikan kami bebas COVID. Kemudian kami ke istirahat sebentar dan diberikan jamuan. Lalu kami ke barak, tempat para kontak erat dari malaria terkonfirmasi ini yang akan kami lakukan pengambilan sampel darah atau RDT malarianya untuk memastikan bahwa seluruh karyawan bebas dari malaria. Karena malaria ini kan disebarkan melalui nyamuk gitu ya. Jadi kalau ada malaria, nyamuk Anopheles yang menyebabkan malaria ini kemudian menggigit yang terkonfirmasi tadi, lalu kemudian dia menggigit yang lain, bisa jadi yang lain akan tertular, terutama yang berada di sekitar pasien yang terkonfirmasi tadi. Nah, ini cara pengambilannya. Jadi kami mengambil sampel dari seluruh orang yang berada di sekitar terkonfirmasi tadi. Kadang-kadang kalau kita mengambil darah seperti ini, bawaan masyarakat tuh, apalagi masa pandemi seperti ini, COVID ya, karena juga hampir sama gejala awalnya, demam, kemudian badan meriang gitu ya. Tapi ini berbeda karena yang kita ambil sampel darah di perifer saja, tidak mengambil dahak. Jadi masyarakat mungkin berpandangan berbeda ketika sudah, oh iya ternyata bukan COVID ya. Kita lihat di sini menggunakan RDT ya. Jadi cukup banyak tadi sudah yang dilakukan pemeriksaan. Teman-teman dari berbagai profesi ini, ada yang dari kesehatan masyarakat, kemudian dari analis, perawat, menjelaskan ya. Jadi salah satu teman kami menjelaskan penggunaan kelambu ini khusus untuk terhindar dari beberapa faktor seperti nyamuk ya, yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, di sini kami juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, kemudian kemampuan untuk melakukan pemberian informasi tentang penyakit tersebut, apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghindarinya. Tentu saja namanya nyamuk tidak mungkin diberantas habis ya, pasti adalah, walaupun tidak banyak ya. Nah, ini kita sudah serahkan ya kelambu anti nyamuknya ke salah satu 3, 2, 1 petugas di sana untuk dibagikan kepada karyawan-karyawannya. Dan bagaimana cara untuk menggunakan kelambu tersebut. Setelah selesai kami harus kembali ke kota lagi ya, kembali ke kabupaten lagi. Di sini bisa dilihat bahwa jalannya luar biasa ya. Kami harus terus melek ya, kalaupun tertidur paling sebentar-sebentar saja. 6 jam perjalanan, luar biasa dengan jalanan yang tidak mulus, apalagi daerah tertentu yang ada sekitar 20 kiloan itu jalanannya jalanan tanah gitu ya, jadi ada lubangnya banyak, kemudian harus terangkat-angkat terus ya bagian belakang. Ini saya bukan goyang-goyang, ini goyang-goyang asik, tapi saya merasakan bagaimana guncangan di belakang seperti gempa.
Oke ya, mudah-mudahan teman-teman yang berada di kantor dan kesehatan khususnya tetap semangat memberikan manfaat bagi teman-teman lainnya. Oke, itu pengalaman yang mungkin bisa dibagi.